nambah-nambah pahala dulu. Nah, anyway, vlog ini saya tujukan untuk seluruh santri Indonesia, baik yang di dalam negeri ataupun yang lagi pendidikan di luar negeri. Hai, memperingati 17-an tahun ini, Indonesia punya tema menuju Indonesia unggul. Nah, ngomongin Indonesia unggul itu kan pasti berhubungan dengan sumber daya manusianya yang juga unggul. Jadi, saya mau cerita pengalaman soal saya menjadi santri. Ide vlog ini datang dari Gus Maksum Fakih, paman saya di Langitan, yang bilang kalau santri baru di Langitan membludak tahun ini. Nah, terus beliau meminta saya bikin video untuk memotivasi santri-santri baik yang ada di Indonesia ataupun semua santri yang sedang mengambil pendidikan di luar negeri, mau itu di Yaman, Maroko, Mesir ataupun di Malaysia. Ya, berhubung saya dulu pernah sekolah di pesantren tradisional ya, dan karir saya nampak berbeda dari lulusan pesantren pada umumnya. Jadi beliau bilang bagus kalau misalnya saya bikin vlog ini, dan saya juga ingin lah sharing-sharing sama teman-teman akhi, ukhti, santri, santriwati semuanya. Nah, banyak loh orang yang nggak percaya kalau saya dulu pernah di pesantren. Saya maklum aja, mungkin karena penampilan saya nggak kelihatan seperti itu. Kenapa kamu ngeri gue? Tapi well, I did. Saya pergi ke pesantren, dan you know why? Itu karena bapak saya meyakini kalau anak-anaknya itu kalau mau sukses jangan sampai sukses tanpa punya landasan pengetahuan agama. Jadi saya masuk pesantren dari Madrasah Sanawi. Nah, saya dulu waktu Sanawi di Mambaus Sholihin Warodatul Muta'alimin, asuhan Kiai Haji Fahmi Fakih di Gresik. Lalu waktu Ramadan tahun lalu saya mondok di Langitan, Tuban di sana, yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki. Banyak ya, waktu itu banyak banget yang mencemooh saya karena mondok lagi waktu Ramadan. Udah gede begini masih mondok Ramadan, but oh well, coba aja. Saya sangat rekomendasi karena itu bisa ya ngeriset ulang lah. Anyway, vlog ini saya tujukan untuk santri, khususnya untuk santri. Jadi Kusning, please jangan julid. Saya mohon sepurane dari awal nggih. Yuk mari saya mau menjawab kegalauan santri dan santriwati yang biasanya saya temukan ketika saya datang seminar ke pesantren-pesantren atau waktu saya lagi mampir ke pondok-pondok. Kadang-kadang mereka bertanya sama saya. Yang pertama, selain jadi guru agama, santri bisa jadi apa? Banyak banget karir yang santri bisa masuki. Fil awal, tanya dulu ke kiai, kiai itu nggak ridho santrinya jadi apa? Contoh nih, kiai saya di pondok itu nggak ridho kalau santrinya itu jadi artis atau bergerak di dunia entertainment lah, seperti itu. Jadi setahu saya nggak ada santrinya tuh yang jadi artis. Saya yang ditawarin main sinetron aja tuh juga nggak tahu tuh akhirnya dealnya mandek di mana, nggak jadi. And that's okay with me. Tetapi menurut saya itu penting untuk tahu dulu ranah yang mana sih yang kamu tahu guru kamu itu nggak kasih ridho. Kalau jadi santri, lulus dari pesantren itu kan nggak mesti jadi guru agama ya. Banyak banget kamu mau profesi apapun, mau jadi wartawan bisa, mau jadi novelis bisa, pedagang, YouTuber, kalian juga bisa. Nah, yang kedua, apa bisa jadi pengusaha, juragan, konglomerat bisa. Nah, contoh itu ya seperti inilah, kayak saya sudah lulus dari pesantren, lalu saya SMA-nya di Mesir. Saya waktu di SMA di Mesir itu saya banyak berorganisasi ya. Tapi waktu di sana saya jadi wartawan. Saya jadi wartawan di luar negeri bisa. Lalu saya pulang ke Indonesia, saya buka perusahaan, saya jadi pengusaha bisa. Dan saat ini saya juga punya karir di politik, saya jadi politisi, bisa. Jadi jangan batasi jangkauan karir kalian hanya di lingkup santri yang biasanya kalian ketahui di sekitaran pondok pesantren saja. Karena terkadang kesempatan kita itu berada hanya satu langkah di luar zona kenyamanan kita.
Nah, kalau kamu punya keberanian, kegigihan, keteguhan, dan doa orang tua dan juga doa guru, pasti bisa. Nah, yang ketiga, apa bisa Kak jadi politisi? Ini saya juga pernah dapatkan nih waktu datang ke pesantren di Jember. Ada yang nanya, Kak, saya cuma santri, apa bisa jadi politisi? Ya bisa dong, lihat aja saya. Wih, kayak banget. Tapi kalau misalnya nggak usah melihat saya deh, mungkin kamu laki-laki berpikir apakah ada santri yang menjadi politisi besar di negara ini? Laki-laki ada. Di berbagai partai itu banyak sekali yang santri-santri. Indonesia memerlukan banyak sekali guru, terutama di daerah-daerah terpencil, dan kalian bisa mengisi itu. Yang banyak saya temukan tuh kadang santri-santri, nggak cuma santri sih, banyak murid-murid yang nggak mau pergi jauh dari lingkungan rumahnya. Ini menjadi salah satu isu lapangan kerja di Indonesia atau isu angkatan kerjanya. Jadi sebenarnya lapangan kerjanya ada, perusahaan yang perlu ada, atau sekolah yang perlu ada, tetapi orang tenaga kerjanya ini nggak mau jauh-jauh dari rumahnya, nggak mau transportasi jauh, atau tidak mau pindah kota, tidak mau pindah provinsi, sehingga lowongan kerja itu kosong. Padahal pencari kerjanya ini juga ada, tapi nggak ketemu hanya karena jarak. Dan ini menjadi sebuah isu yang sangat umum di Indonesia. Dan ini beda sekali dengan kultur kerja di negara-negara Eropa dan juga di Amerika. Ambil contoh yang di Eropa saja. Misalnya dia orang Prancis mendapatkan kesempatan kerja di Belgia, dia itu bisa pergi ke Belgia dan merasa tidak masalah dengan itu selama dia bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Namun kalau di Indonesia, kalau misalnya dia tinggalnya di Jakarta, dapat kerjanya di Bekasi aja bisa-bisa sudah mikir 2 kali. Atau dia rumahnya di Bekasi, dapat pekerjaannya di Bandung, sudah mikirnya 5 kali. Seperti itu. Padahal mungkin kalau kita lihat dari gajinya, itu bagus. Jadi ini juga sih yang akan menjadi tantangan kalian ketika mencari kerja. Apakah kalian mau pergi dari tempat tinggal rumah lalu lalu pindah ke tempat yang jauh, ngekos, memulai dari nol tanpa keluarga, memulai teman baru, mau di sebuah komunitas baru yang bisa membuat kalian sukses. Saya mau loh jadi guru, bahkan kalau dikasih pilihan nih buat jadi guru di pesantren, saya mau banget jadi guru fikih. I think I'm very good at it. Saya waktu remaja, waktu di pondok, di pesantren di Mesir, saya banyak banget baca buku fikih. Suka aja gitu. Nah, kalau orang tua malah nggak kasih, gimana Kak? Katanya orang tua bilang, udah di sini aja, nggak usah jauh-jauh dari rumah. Saya paham banget perasaan kalian. Nah, satu hal yang harus kalian ketahui banget adalah orang tua itu begitu karena sayang. Karena sayang sama anaknya, bukan karena tidak mendukung karir anaknya. Orang tua itu punya rasa sayang yang anak itu nggak paham sampai si anak sendiri ini punya anak. Biasanya ke anak perempuan ya. Jadi kayak, waduh kamu perempuan gak usah jauh-jauh deh, dekat sama ibu aja di rumah, bantu aja sama ibu. Tapi kamu punya impian yang tinggi sekali. Kamu misalnya ingin menjadi penulis novel terkenal, begitu. Tapi kamu pengen settingnya itu di Perancis. Oke, kalau sekarang kamu misalnya tinggal di contoh Bondowoso, kamu bisa memulai dulu kan dengan menulis tentang kampung halamanmu, novel di sana, yang akhirnya bisa kamu jual, cerita kamu menghasilkan, dan kamu bisa menunjukkan kepada keluarga kamu kalau kamu itu punya kegigihan, keberanian, dan kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang akan memberatkan diri kita yang dikhawatirkan oleh orang tua. Jadi jangan patah semangat duluan ketika orang tua tidak mengizinkan. Dicoba lagi. Tentu ada pertimbangan yang kadang orang tua bilang udah jangan, dan kamu tahu jauh di lubuk hatimu kamu tahu itu memang tidak bagus. Tetapi ada juga yang kadang-kadang orang tua bilang tuh jangan, tapi kamu masih kayak pengen enggak, ini masih bisa, ini masih bisa. Jadi kamu berusaha, yakinkan orang tua kamu kalau kamu berusaha untuk lebih baik. Jangan jadi kualat, asal jangan jadi kualat ya, aduh jangan. Hal terakhir, jadi kan saya baru balik nih dari Thailand. Saya mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup menyentuh hati saya dan memuaskan sanubari saya. Apa itu? Jadi saya baru beli coklat Toblerone yang gede banget nih. Nih, segede ini, udah kayak emas apa nih, tulisan Thailand, Toblerone.
Oke, kenapa ini menjadi penting? Jadi zaman saya masih SMA tuh, saya pernah melihat teman-teman kayak orang tuanya baru pulang dari luar negeri, atau ada saudaranya, atau mereka sendiri baru pulang dari luar negeri dan beli Toblerone segede gini. Saya tuh kayak, pengen banget beli Toblerone kayak begitu, kayak tanda kalau kita tuh habis dari luar negeri, keren banget, hebat banget gitu kan. Saya dibesarkan dari keluarga bukan keluarga kaya atau bangsawan darah biru tuh enggak. Nah, jadi ketika dulu itu saya melihat coklat Toblerone yang gede itu sebagai sebuah titik di mana, wah berarti kamu sukses dong keliling ke luar negeri. Ini zaman masih remaja ya. Nah, terus kemarin waktu saya ke Thailand, saya melihat coklat ini lagi nih. Kadang waktu saya ke Singapura atau ke beberapa negara, saya ngeliat ini, saya cuek-cuek aja karena aku bisa kok beli yang lain gitu kan. Nggak usah yang gede ini, bisa beli coklat yang lebih mahal atau murah yang lebih enak, itu bisa. Ada pernah pemikiran seperti itu. Tapi ketika akhirnya saya beli ini, saya tuh ngerasa, oh saya bisa kok kayak mereka yang pergi ke luar negeri lalu beli coklat Toblerone yang gede itu. Dan itu ada kepuasan di situ, dimana ketika saya menginginkan itu, saya itu belum bekerja, belum ngerti karir mau kemana, belum tahu habis lulus sekolah mau ngapain, belum tahu gaji itu bisa dapat kayak apa, belum tahu apa-apa. Tetapi saya sudah punya mimpi, saya mau bisa pergi ke luar negeri, saya mau bisa kuliah di sana, bekerja di luar negeri. Itu yang dulu saya inginkan di dalam hati saya, menjadi sebuah mimpi. Jadi hal-hal semacam ini sih yang saya tahu, apapun yang kita hadapi hari ini itu dipersiapkan untuk diri kita di masa depan. Jadi buat kamu yang sekarang masih di pesantren, jangan pernah putus semangat. Kalau misalnya habis selesai pesantren kalian juga ingin langsung menikah, bagian perempuan ataupun yang laki-laki, nggak apa-apa. Yang penting jangan menikah anak atau menikah di umur yang terlalu muda. Kasihan badannya yang perempuan. Karena saya tahu apapun tujuan hidup kamu, kita semua ditujukan untuk melakukan hal yang baik. Ya, saya rasa itu saja dulu. Untuk semua channel sosial media saya ada di bawah, bisa diklik dan di follow. Kalau ada sebuah topik yang ingin saya bicarakan di vlog berikutnya, tinggal komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe.